Karena cemburu buta, majikan sampai tega fitnah pembantu, dan bahkan sampai dikubur hidup-hidup. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Tonton videonya sampai selesai. Selamat datang di channel Teman Tidur. Di channel ini seperti biasa saya akan kembali lagi dengan membawakan sebuah cerita yang tentunya semoga saja dapat menemani aktivitas kalian semua. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Tahun 1987, Desa Kedung Jati masih dikelilingi sawah luas dan pohon randu yang menjulang di beberapa sudut kampung. Jalanan tanah, radio butut di ruang tamu, dan lampu Petromax jadi pemandangan biasa. Di tengah desa itu, berdiri rumah besar milik Pak Broto, juragan beras yang kaya raya. Rumahnya beda sendiri. Temboknya dari batu bata, halus pagarnya besi, hitam, dan tiap malam lampunya nyala terang. Surti, gadis dusun dari kampung sebelah, sudah hampir 5 tahun kerja di rumah itu. Umurnya baru 22, tapi sudah cekatan. Bangun paling pagi, tidur paling akhir, cuci baju, masak bersih-bersih, sampai jagain anak-anak Pak Broto. Semua dia kerjakan tanpa banyak mengeluh. Bahkan kalau sedang sakit pun, Surti tetap kerja. Seperti biasa. Surti itu kayak anak sendiri, Bu. Lihat aja, si Tono sama Tini lebih nurut ke dia daripada ke ibunya, kata Pak Broto suatu malam sambil menyeruput kopi. Bu Sulastri hanya melirik, wajahnya kaku. Dia memang gak pernah bener-bener suka sama Surti. Menurutnya, Surti terlalu manis, terlalu perhatian, terlalu dekat dengan suaminya. Jangan sampai lupa diri, Pak. Pembantu ya pembantu, jangan dibedain sama keluarga, sahut Bu Sulastri dingin. Pak Broto diam. Dia tahu istrinya mudah cemburu, tapi tak bisa menyangkal bahwa rumahnya memang jadi lebih rapi dan anak-anak lebih terurus sejak Surti datang. Bahkan ibunya yang tua, Bu Kasinem, suka sekali sama Surti. Anak ini halus bicaranya. Enggak kayak pembantu kebanyakan, kata Bu Kasinem seringkali. Tapi justru karena itulah rasa curiga Bu Sulastri makin besar. Apalagi sejak beberapa kali dia melihat Surti tertawa bareng Pak Broto di dapur saat bantuin masak. Menurutnya, tak wajar seorang pembantu bisa begitu akrab dengan majikan laki-laki. Di pikirannya itu tanda-tanda ada yang gak beres. Puncaknya terjadi pada suatu sore, saat Bu Sulastri hendak menghadiri arisan RT. Ia ingin mengenakan gelang emas pemberian mertuanya, gelang yang hanya dipakai saat acara penting. Tapi begitu dibuka laci lemari, gelang itu tak ada. Loh, kok hilang? Aku simpen di sini seminggu lalu, katanya panik, membongkar seluruh isi laci. Tak ditemukan. Ia langsung curiga, matanya melotot ke arah pintu. Lalu memanggil keras. Surti, sini. Surti yang sedang menyapu di belakang langsung datang tergopoh. Iya, Bu. Kamu yang masuk kamarku seminggu ini? Tanya Bu Sulastri tajam. Masuk, cuma buat ngepel, Bu, kayak biasa. Gelangku hilang. Kamu lihat? Surti kaget. Loh, enggak, Bu. Saya beneran gak lihat. Tapi yang biasa masuk cuma kamu. Bentak Bu Sulastri. Gelang mas, Surti. Bukan gelang kaleng-kaleng. Kalau sampai hilang, bisa habis kamu nanti. Surti berusaha tenang. Demi Allah, Bu, saya nggak pernah ambil atau lihat. Beneran. Pak Broto yang mendengar dari ruang tamu ikut masuk. Ada apa ini? Gelangku hilang, Pak. Dan cuma dia yang keluar masuk kamar. Pak Broto menatap Surti. Kamu yakin nggak lihat? Surti menunduk. Sumpah, Pak. Saya nggak lihat. Tapi mata Bu Sulastri tak percaya. Malamnya, setelah semua tidur, Bu Sulastri membongkar lemari pakaian Surti. Dan di antara tumpukan daster, ia menemukan sesuatu yang membuat jantungnya berdebar. Gelang emasnya. Besok paginya, Surti dibangunkan dengan kasar. Pak Broto, Bu Sulastri, dan 2 pembantu lelaki, Wardi dan Sarno, sudah berdiri di depan kamarnya. Di tangan Bu Sulastri, gelang emas itu tergenggam erat. Kamu masih bilang, gak nyuri. Nih, ketemu di lemari bajumu, bentaknya.
Surti memandang kaget. Wajahnya pucat itu. Itu bukan saya yang naruh, Bu. Sumpah, saya nggak tahu kenapa gelang itu ada di sana. Sudah, jangan banyak alasan. Kamu pikir aku sebodoh itu? Pak Broto diam. Dia tampak bingung, tapi tak berkata apa-apa. Surti memohon padanya, Pak, tolong percaya sama saya. Pak Broto hanya menunduk. Mungkin karena malu atau takut pada istrinya. Wardi dan Sarno ikut bersuara. Waduh, ini bisa masuk polisi, Bu. Tapi mending jangan rame-rame. Malu kalau orang luar tahu. Bu Sulastri mengteke. Iya, tapi nggak bisa dibiarkan. Harus dikasih pelajaran. Hari itu, Surti tak dipecat. Tapi ia dikurung di gudang belakang rumah. Pintu dikunci dari luar. Makan hanya dikasih sekali sehari. Ia menangis, menjerit, memohon, tapi tak ada yang menggubris. Anak-anak pun dilarang bicara atau mendekat ke gudang. Seminggu berlalu. Tetangga mulai curiga karena tak melihat Surti. Bu Sulastri menjawab enteng. Pulang kampung, katanya. Ibunya sakit. Tapi sebenarnya Surti masih ada di gudang. Badannya kurus, rambutnya kusut, matanya merah. Setiap malam ia hanya bisa berdoa dan menangis. Saya nggak nyuri, Gusti. Kenapa saya diperlakukan kayak gini? Dan malam itu, Wardi mendengar rencana Bu Sulastri pada Pak Broto. Kita nggak bisa terus begini. Orang-orang mulai curiga. Kita harus hilangkan dia. Sekarang juga. Wardi terdiam. Tapi ia juga takut. Takut rahasia ini terbongkar. Surti yang mendengar bisikan dari celah dinding hanya bisa gemetar. Ia tahu hidupnya dalam bahaya. Dan sejak saat itulah dendam mulai tumbuh. Desas-desus di desa Kedung Jati menyebar lebih cepat dari asap dapur. Begitu kabar pembantu nyuri gelang emas terdengar, hampir semua warung kopi dan pos ronda penuh bisik-bisik. Tak peduli benar atau tidak, yang penting seru untuk dibahas. Masak. Si Surti nyuri gelang Bu Sulastri. Dari dulu aku udah curiga. Muka manis gitu biasanya nyimpen banyak tipu daya. Iya, apalagi deket banget sama Pak Broto. Siapa tahu ada udang di balik batu. Padahal Surti belum pernah cerita apa-apa ke orang. Tapi berita sudah meluas seperti api membakar ilalang kering. Di rumah Pak Broto, keadaan makin tegang. Gudang tempat Surti dikurung selalu gelap dan pengap. Jendela kecilnya hanya muat satu genggam angin sore. Tiap hari, Bu Sulastri atau pembantu lain cuma melemparkan nasi dan air lewat celah pintu. Tidak ada sapaan, tidak ada penjelasan, tapi hari itu berbeda. Bangun, bangun kamu, teriak Bu Sulastri sambil membuka pintu gudang dengan kasar. Surti terbangun kaget. Badannya lemas, keringat, dingin bercucuran. Ia baru sadar hari sudah sore. Dan Bu Sulastri berdiri di depannya bersama Wardi dan Sarno. Di tangan Bu Sulastri tergenggam selembar kertas. Surat pernyataan dari kepala dusun. Ini surat dari Pak RT. Katanya, kamu harus diinterogasi, warga. Udah banyak yang nanya keberadaanmu. Surti mencoba berdiri, tapi kakinya gemetar. Bu, saya minta maaf kalau bikin ibu marah. Tapi saya beneran nggak nyuri. Masih ngeles. Sudah jelas, gelangku ketemu di lemari bajumu, bentuk Bu Sulastri. Surti menatap Pak Broto yang berdiri agak jauh di belakang. Tatapan memohon. Tapi pria itu hanya menunduk, pura-pura tidak melihat. Pak, tolonglah Pak. Saya butuh keadilan. Pak Broto menggigit bibir. Ia ingin bicara, tapi suara istrinya lebih nyaring dari nuraninya. Surti, kamu bukan anak kecil. Kamu tahu betapa pentingnya nama baik keluarga ini, ujar Bu Sulastri. Kamu bukan cuma nyuri, tapi udah bikin aib besar buat rumah ini. Surti menangis. Saya nggak ngerti kenapa semua orang percaya saya maling. Saya nggak pernah nyentuh gelang itu. Sarno menyikut Wardi, lalu berbisik, yakin dia. Yang nyuri, Wardi ragu, tapi takut mengutarakan pendapat. Kita manut aja dan
Hari itu juga, gosip berubah jadi keyakinan. Warga desa yakin Surti memang maling, apalagi setelah Pak RT menyampaikan bahwa Surti sedang dalam penahanan keluarga dan menunggu penyelesaian kekeluargaan. Beberapa warga bahkan mulai marah. Ada yang bilang Surti harus diarah keliling desa, biar kapok. Ada pula yang menyarankan dibawa ke kantor polisi. Tapi Bu Sulastri punya cara sendiri. Malamnya, ia duduk berdua dengan Pak Broto di ruang makan. Kita nggak bisa tahan dia terus di situ. Nanti kalau ada yang tahu, habis nama kita. Katanya pelan. Pak Broto hanya mengangguk. Kamu tahu apa yang harus dilakukan kan? Lanjutnya, Pak Broto menghela napas panjang. Kamu serius? Kalau kamu sayang sama keluarga ini, lakuin. Kalau enggak, kita semua bakal malu. Aku nggak mau anak-anakku hidup dengan bayang-bayang pembantu maling yang pernah kerja di sini. Pak Broto terdiam lama. Pikirannya kacau, hatinya menolak, tapi rasa takut pada gosip dan tekanan dari istri membuatnya tak berdaya. Aku nggak bisa sendiri, katanya akhirnya. Wardi dan Sarno bisa bantu. Jawab Bu Sulastri cepat. Mereka nggak akan banyak tanya. Pak Broto mengangguk pelan, seolah menyerah. 2 malam kemudian, hujan rintik turun membasahi desa. Langit mendung gelap. Di luar pagar rumah Pak Broto, suasana sepi. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Belakang rumah, Surti diseret keluar dari gudang. Tangannya terikat, mulutnya dibekap kain, matanya melotot ketakutan. Ia tahu, ini bukan malam biasa. Maafin saya Pak, Bu, saya benar-benar nggak nyuri, katanya pelan, tersendat. Air mata bercucuran. Tapi Bu Sulastri hanya menatap dingin dari jendela. Sementara Pak Broto, Wardi, dan Sarno menyeret Surti ke arah kebun belakang rumah. Tepat di bawah pohon randu tua yang tumbuh rimbun dan menjorok ke tanah. Di sana, lubang sudah digali sedalam 2 meter. Surti panik. Kakinya gemetar. Tolong, jangan. Saya masih muda. Saya masih punya orang tua. Pak Broto tak berani menatap matanya. Ia hanya memejamkan mata sambil menggeleng. Wardi memberinya sebotol jamu pekat. Biar nggak teriak, katanya. Jamu itu dipaksa masuk ke mulut Surti. Tubuhnya lemas. Pandangannya mulai kabur, tapi air matanya tetap mengalir. Beberapa menit kemudian, tubuh Surti yang setengah sadar diletakkan di dasar lubang. Sarno mulai menimbun tanah. Sekop demi sekop, setiap gumpalan tanah seperti menenggelamkan jeritan terakhir Surti. Tapi saat tanah hampir menutupi seluruh tubuhnya, lubang itu bergetar. Tanah seolah menolak. Ada suara samar seperti isak tangis yang menggema di kebun. Wardi berhenti menggali. Pak, ini nggak beres. Pak Broto menatap lubang itu. Wajahnya pucat. Tapi Bu Sulastri dari kejauhan berteriak, "Cepat, sebelum keburu subuh." Dengan tangan gemetar, Wardi dan Sarno kembali menimbun. Surti tak bergerak. Tapi suara dari dalam lubang terdengar seperti desahan pelan. Dan satu bisikan lemah. Aku nggak salah. Tanah menutup lubang sepenuhnya. Malam itu sepi, tapi bagi rumah Pak Broto, ketenangan telah dikubur bersama satu nyawa tak berdosa. Dan sesuatu mulai tumbuh dari tanah yang belum kering. Dendam yang menunggu waktu untuk bangkit. Langit malam itu gelap pekat. Tak ada bintang, tak ada bulan. Angin dingin berembus pelan dari arah kebun belakang rumah Pak Broto, membawa bau tanah basah yang menyengat. Suasana sepi. Hanya terdengar suara jangkrik dan sesekali anjing menggonggong. Dari kayohan, di halaman belakang, cahaya Petromax kecil menerangi area di bawah pohon randu tua. Di sanalah lubang besar sudah digali, dalamnya hampir 2 meter. Cukup untuk mengubur satu tubuh manusia. Tanah galian menumpuk di pinggir. Sebagian mengotori sandal Wardi dan Sarno yang berdiri gelisah di sampingnya. Surti, yang tubuhnya lemas karena paksa minum jamu bius, dibopong Pak Broto dan Wardi. Mulutnya dibekap kain, matanya setengah terbuka, tapi tak bisa bicara.
tangannya terikat kain panjang. Bu Sulastri berdiri tak jauh dari sana, menyilangkan tangan di dada. Wajahnya dingin tanpa raut penyesalan sedikit pun. "Cepat, jangan lama-lama. Udah jam 2, ucapnya datar. Pak Broto diam, tangannya gemetar. Ia menurunkan tubuh Surti pelen-pelen ke dasar lubang. Sarno ikut bantu, tapi matanya terus menatap wajah pucat Surti yang masih bergerak pelan. "Dia masih hidup, Pak," bisik Sarno dengan suara bergetar. Pak Broto menarik napas dalam-dalam. Minumannya belum cukup bikin pingsan total. Tapi nggak akan lama. Surti menggeliat lemah, matanya mulai berkaca-kaca. Ia mencoba mengangkat tangannya, tapi tak ada tenaga. Wardi memalingkan wajah. "Pak, beneran mau dikubur hidup-hidup kayak gini? Ini manusia, Pak." Bus menyambar. "Kalau kamu takut, sana pulang. Jangan banyak omong, Bu. Dia masih bisa lihat kita. Dia masih sadar." Suara Wardi makin lirih. Pak Broto memejamkan mata, wajahnya tegang. Tapi Bu Sulastri justru melangkah maju, mengambil sekop dan melemparkan gumpalan tanah pertama ke dalam lubang. Bleg, tanah itu jatuh mengenai wajah Surti. Surti menggeliat pelan. Mulutnya terbuka tapi tak bisa bersuara. Matanya memohon. Tangisnya tak terdengar, tapi air mata mulai mengalir. "Jangan lihat dia," telanjang perintah Bu Sulastri. Sarno menoleh ke Wardi. "Kalau kita berhenti sekarang, kita semua bisa masuk bui." Wardi menggigit bibir, lalu mengangkat sekopnya. Tanah demi tanah mulai ditumpahkan. Setiap gumpalan terasa berat. Suara tanah yang jatuh menimpa tubuh Surti terdengar jelas di tengah malam. Pak Broto hanya duduk diam, menunduk. Cahaya Petromax memantulkan bayangan pohon randu yang bergoyang pelan tertiup angin. Tanah sudah menutup badan Surti sampai ke dada. Tapi tiba-tiba, grup, tanah di dalam lubang bergetar, seperti ada yang menggeliat di bawah sana. Sarno berhenti menggali. "Pak, tanahnya gerak. Ini nggak beres, Pak." Wardi juga mundur satu langkah. Ini kayak ditolak tanah, Pak. Saya merinding. Tanah bergoyang makin keras, seperti ada sesuatu yang menolak dikubur. Bu Sulastri melangkah maju, menyambar sekop dari tangan Wardi, dan dengan marah melemparkan tanah lebih banyak ke dalam lubang. "Kubur aja, jangan percaya tahayul," teriaknya. "Bu, saya nggak yakin." "Bu, saya takut," ucap Wardi pelan sambil mundur. Tapi Bu Sulastri justru menendang gundukan tanah ke dalam lubang dengan kakinya, tanpa ragu, seperti membuang sampah. "Kalau kamu nggak bantu, biar saya yang habisin." Surti masih menggeliat. Tangannya muncul sedikit dari timbunan tanah, bergetar pelan. Tapi Bu Sulastri kembali menggeniakin jak gundukan tanah itu dengan kasar. "Diam kamu, dasar pembantu nggak tahu diri, sudah bikin malu." Makinnya, Pak Broto akhirnya berdiri. "Cukup, Las, cukup." Tapi ucapannya telat. Seluruh tubuh Surti sudah tertutup. Hanya terlihat sedikit rambut yang tersisa di permukaan sebelum Bu Sulastri menyekop tanah terakhir menutupinya. Lubang pun tertutup sempurna. Tak ada suara, tak ada gerakan. Sarno memegang dadanya yang berdebar kencang. Wardi memalingkan muka, tak sanggup menatap gundukan tanah itu. "Gimana kalau nanti jadi masalah, Bu?" tanya Wardi, lirih. "Kalau kalian jaga mulut, nggak akan ada masalah. Anggap ini nggak pernah terjadi. Paham?" jawab Bu Sulastri tegas. Pak Broto tidak bicara sepatah kata pun. Wajahnya seperti mayat hidup, matanya kosong. Ia tahu dosa malam itu akan mengiringinya sampai mati. Mereka membersihkan sisa tanah di sekeliling lubang. Daun-daun randu disebar untuk menyamarkan bekas galian. Tak ada batu nisan, tak ada tanda. Hanya tanah basah dan sepi. Pagi harinya, rumah Pak Broto tampak normal. Anak-anak bermain seperti biasa, tak tahu apapun. Bu Sulastri menyuruh pembantu lain
menyiram kebun belakang dengan air mawar dan kapur sirih. Katanya biar aura negatif hilang. Tapi malam berikutnya, suara aneh mulai terdengar. Dari arah kebun, terdengar bisikan pelan. Aku masih di sini. Sarno langsung demam tinggi malam itu. Wardi muntah-muntah dan mengunci kamarnya sendiri. Sementara Pak Broto duduk sendiri di ruang tamu, menatap kosong ke arah belakang rumah. Tangannya gemetar saat merokok, dan matanya tak bisa lepas dari bayangan lubang di bawah pohon randu. Dan sejak malam itu, tak ada dari mereka yang bisa tidur tenang, karena tanah tidak pernah benar-benar menelan Surti dengan rela. Sejak malam itu, rumah Pak Broto tak pernah benar-benar tenang lagi. Dari luar, segalanya masih tampak wajar. Anak-anak tetap sekolah, dagangan beras tetap lancar, dan Bu Sulastri masih sibuk arisan dan kumpul PKK. Tapi suasana dalam rumah perlahan berubah. Awalnya hanya gangguan kecil, lampu ruang tamu suka berkedip sendiri, padahal kabelnya baru diganti. Lalu suara-suara aneh muncul di tengah malam, seperti langkah kaki dari arah dapur, suara gesekan di dinding, dan kadang seperti isakan perempuan dari belakang rumah. Pak Broto sempat menyuruh Wardi periksa, tapi Wardi cuma menggeleng. Semua kabel normal. Pak, tapi saya juga suka dengar suara cewek nangis dari arah pohon randu. Pak Broto langsung diam. Ia tahu persis apa yang ada di bawah pohon itu. Makin hari, gangguan makin jelas. Anak bungsunya, Tino, baru kelas 3 SD, mulai siring, mengigau di malam hari. Tiap bangun tidur, bajunya basah oleh keringat, wajahnya pucat. Pak, Bu, semalam aku mimpi ketemu MBA rambut panjang di kebun. Katanya suatu pagi, dia bilang namanya Surti. Bu Sulastri hampir menjatuhkan gelas teh yang dipegangnya. Jangan asal omong, Tino, itu cuma mimpi, bentaknya. Tapi Tino terus bermimpi yang sama. Hampir tiap malam, dia panggil aku, suruh main di bawah pohon randu. Katanya, tempat itu rumah dia sekarang. Pak Broto makin sering menyendiri. Setiap malam, ia duduk di teras belakang, menatap pohon randu sambil menghisap rokok tanpa suara. Wajahnya makin tirus, pandangannya kosong. Bu Sulastri mulai resah, apalagi saat pembantu lain, Sarno, tiba-tiba berhenti kerja. Katanya mau pulang kampung, jaga orang tuanya. Tapi dari kabar yang didengar tetangga, Sarno sebenarnya ketakutan setengah mati. Dia bilang mimpinya digentayangin Surti tiap malam, kata Bu Jum. Tetangga dekat sampai pernah lihat bayangan cewek jalan masuk ke kamarnya waktu tengah malam. Akhirnya, hanya tinggal satu pembantu lelaki di rumah itu, Wardi. Tapi sejak Sarno pergi, Wardi jadi sering melamun, kerjanya tak seberes dulu. Wajahnya pucat, matanya sayu. Pak, saya nggak tahan, Pak. Kadang saya dengar suara dari dalam tanah waktu nyiram kebun, katanya pelan. Pak Broto tak menjawab. Ia hanya menunduk. Puncaknya terjadi pada malam Jumat Legi. Malam itu, langit gelap, angin kencang, dan hujan turun sebentar-sebentar. Wardi seperti biasa menyiram tanaman belakang rumah. Ia membawa ember besar dan menyiram pohon mangga, bunga-bunga, sampai akhirnya berdiri di depan pohon randu. Ia sempat ragu, tapi rasa tanggung jawab membuatnya tetap menuang air ke akar pohon itu. Begitu air menyentuh tanah, suara mendesis terdengar pelan. Lalu, lampu halaman belakang langsung padam. Wardi terdiam, badannya kaku. Tangan kirinya masih menggenggam gagang ember. Tiba-tiba, tubuhnya kejang. Embernya terjatuh. Ia roboh ke tanah, menggeliat seperti kesetrum. Pak, teriakannya menggelegar sebelum tubuhnya tak bergerak. Pak Broto dan Bu Sulastri berhamburan keluar. Anak-anak menangis di dalam rumah. Wardi sudah tak bernyawa. Mulutnya berbusa. Matanya melotot. Tubuhnya basah kuyup. Meski hujan hanya rintik-rintik. Bu Sulastri menjerit panik.
Cepat panggil tetangga, panggil Pak RT. Tapi malam itu, tak ada yang berani datang terlalu dekat. Bonyak Yang bisik-bisik, tapi tak ada yang benar-benar membantu. Ada apa sebenarnya di rumah itu? Katanya, dulu ada pembantu hilang. Jangan-jangan ini akibatnya. Udah jelas, itu pohon randu angker. Besok paginya, Pak Broto lapor ke polisi. Katanya, Wardi meninggal karena kesetrum pompa air. Tapi banyak warga tak percaya. Soalnya, pompa air itu masih berfungsi. Dan tidak ada kabel terbuka di dekat lokasi kejadian. Setelah pemakaman Wardi, suasana rumah makin mencekam. Anak-anak makin sering sakit. Tino demam tinggi, mengigau terus-terusan, menyebut nama Surti berkali-kali. Dia duduk di ujung ranjangku, Bu. Ucapnya suatu malam. Rambutnya panjang, mukanya penuh tanah. Bu Sulastri tak tahan lagi. Ia panggil Pak Ustadz dari kampung sebelah buat datang ke rumah. Pak Ustadz datang sore itu, bawa air doa dan beberapa bacaan dari kitab kuning. Begitu sampai halaman belakang, ia langsung berhenti. Bu, saya nggak enak hati. Energi di belakang. Rumah ini berat sekali. Pak Broto mulai berkeringat dingin. Pak Ustadz, bisa dibersihkan kan? Pak Ustadz menatap pohon randu yang berdiri diam di ujung kebun. Apa pernah ada yang meninggal di sekitar sini? Tanyanya pelan. Bu Sulastri cepat-cepat menjawab. Nggak ada, cuma kebun biasa. Tapi Pak Ustadz menatap tajam. Saya nggak butuh jawaban bohong, Bu. Pak Broto langsung memegang lengan istrinya. Cukup, Pak Ustadz menggeleng. Saya nggak bisa bantu kalau kalian tutup-tutupi. Jin atau ruh penasaran hanya bisa ditenangkan kalau kalian mau jujur. Kalau enggak, saya pamit. Pak Ustadz pun pulang, tidak jadi merukiah rumah. Malamnya, Pak Broto duduk di ruang makan. Ia tak makan, hanya memandangi nasi yang sudah dingin. Semua ini salah kita, Las, katanya lirih. Bu Sulastri memalingkan. Wajah, jangan mulai lagi, Pak. Kita udah rapatkan mulut selama ini. Jangan goyah, Wardi mati. Tino diganggu tiap malam. Kamu nggak lihat apa? Surti belum pergi, Las. Dia masih di sini. Kita nggak bisa mundur sekarang, bentak Bu Sulastri. Kalau sampai orang tahu, habis kita. Pak Broto hanya diam, tapi dalam hati, ia tahu dosa itu sudah terlanjur ditanam. Dan seperti biji di tanah, ia tumbuh menjadi dendam yang tak bisa ditebas. Sudah lewat 5 bulan sejak Wardi meninggal, mendadak di kebun belakang. Sejak itu, rumah Pak Broto berubah jadi tempat yang makin asing. Bukan karena barang-barangnya, tapi karena hawa di dalamnya. Dingin, berat, dan bikin merinding meski siang. Hari, Tino masih sering mengigau di malam hari. Kadang menangis, kadang tertawa sendiri, dan kadang cuma bengong di pojokan kamar sambil bilang, dia di cermin, dia lihat aku. Tapi pagi itu, kabar buruk datang dari arah lain. Arman, anak sulung Pak Broto yang kuliah di kota, mengalami kecelakaan saat perjalanan pulang. Motornya menabrak pohon di tikungan. Padahal jalan sepi dan cuaca cerah. Warga yang nemuin bilang Arman seperti orang linglung sebelum nabrak. Kata mereka, matanya kosong, seperti lagi ngelamun keras. Pak Broto dan Bu Sulastri langsung ke rumah. Sakit. Dokter bilang Arman selamat, tapi kepalanya cedera, kakinya retak, dan kemungkinan bakal sulit jalan normal di rumah sakit. Arman cuma bisa berbisik. Aku lihat perempuan berdiri di tengah jalan, pakai kebaya lusuh, rambutnya panjang, matanya putih semua. Bu Sulastri langsung pucat. Ia duduk lemas di kursi tunggu. Pak Broto tahu itu bukan kecelakaan biasa. Sepulang dari rumah sakit, gangguan makin menjadi-jadi. Lampu rumah sering padam tanpa sebab. Kadang saat semua sudah tidur, air keran tiba-tiba menyala sendiri. Lebih parahnya, cermin-cermin di rumah mulai menunjukkan hal aneh. Tino berteriak histeris suatu malam setelah ke kamar mandi. Itu mbaknya berdiri di belakang aku. Dia
senyum. Tapi matanya ngeluarin darah. Pak Broto bergegas masuk, tapi tak menemukan apa-apa. Cermin penuh uap, dan di tengahnya ada bekas telapak tangan basah. Padahal tak ada yang menyentuhnya. Bu Sulastri mulai sakit. Badannya lemas siring muntah, dan kadang bicara sendiri, tengga. Malam ia mengigau, "Surti, maafkan aku nggak mau kamu mati. Itu semua demi keluarga." Pak Broto menutup wajahnya, tak sanggup mendengar. Penyesalan yang dia pendam pelen-pelen berubah jadi ketakutan. Sore itu, Pak Broto akhirnya memberanikan diri menemui seorang dukun tua bernama Mbah Rekso yang tinggal di ujung desa. Katanya, Mbah Rekso bisa mengatasi gangguan gaib. Orang-orang sering minta tolong kalau rumahnya diganggu makhluk halus. Pak Broto datang sendirian, membawa kemenyan dan sebungkus rokok kretek. Begitu duduk di beranda rumah bambu itu, Pak Broto langsung berkata, "Mbah, saya butuh bantuan. Rumah saya nggak tenang. Anak saya diganggu. Istri saya sakit aneh. Semua mulai sejak beberapa bulan lalu." Mbah Rekso tidak langsung menjawab. Ia membakar sejumput kemenyan dan menutup matanya beberapa menit. Setelah itu, wajahnya berubah tegang. Ada yang dikubur di tempat yang gak semestinya, Pak. Dan dia belum ikhlas. Ucapnya pelan. Pak Broto menunduk. "Dia pembantu saya dulu. Saya dan istri saya. Kami salah, Mbah. Dia difitnah." Dan belum selesai Pak Broto bicara, Mbah Rekso berdiri. "Saya gak bisa bantu." Pak Broto kaget loh. "Kenapa, Mbah? Apa yang kalian lakukan itu bukan sekadar salah. Itu pembunuhan dan arwah korban pembunuhan yang belum tenang. Beda dengan jin atau makhluk biasa. Mereka tidak bisa diusir. Mereka butuh keadilan." Take the pack. Broto memelas. "Tolonglah, Mbah, anak saya bisa mati. Istri saya sudah seperti orang linglung." Mbah Rekso menggeleng pelan. "Saya sudah tua. Ilmu saya tidak cukup untuk melawan arwah setegar itu. Surti tidak akan pergi sebelum yang menanamnya minta maaf langsung. Di tempat ia dikubur." Pak Broto pulang dengan wajah muram. Angin bertiup kencang meski langit masih sore. Debu beterbangan. Daun-daun pohon randu bergoyang seperti menyambut kedatangannya kembali ke rumah. Malamnya, Bu Sulastri makin parah. Ia menggigil. Mulutnya komat kamit. "Surti, jangan tarik aku. Jangan tarik aku ke bawah. Panas, panas." Pak Broto membaca doa seadanya. Tapi tiba-tiba lampu kamar mati. Dan dari arah cermin lemari, terdengar suara berbisik. "Aku belum selesai, Bu." Pak Broto membalik badan. Di cermin, terlihat bayangan wanita berdiri di belakang tempat tidur. Rambutnya panjang menjuntai, wajahnya pucat, matanya kosong, tanpa bola mata, darah menetes dari bibirnya. Pak Broto menjerit dan melempar bantal. "Kayak sermon." Tapi begitu lampu kembali menyala, bayangan itu hilang. Tapi kaca cermin retak, seperti baru saja dipukul dari dalam. Pagi harinya, Pak Broto duduk lama di dapur sambil menatap halaman belakang. Tak ada orang berani masuk ke sana lagi. Tanaman mulai layu dan rumput liar tumbuh liar di sekitar pohon randu. "Las," bisiknya sambil menatap istrinya yang pucat. "Kita harus akui semua. Kita harus minta maaf sebelum anak-anak kita habis satu-satu." Bu Sulastri hanya menangis. Aku nggak sangka bakal seperti ini." Pak Broto menatapnya dengan mata merah. "Ini baru awal, Surti." Belum puas, dia ingin kita rasakan apa yang dia alami. Dikurung, disakiti, dikubur hidup-hidup. Dia nggak akan berhenti sebelum kita jatuh semua. Dan di luar sana, suara angin kembali bergemuruh. Pohon randu bergoyang sendiri, seperti ada yang berdiri di bawahnya, menatap rumah itu, menunggu giliran korban berikutnya. Tahun 2020, suasana desa Kedung Jati sudah banyak berubah. Warung-warung mulai menjual kopi instan, anak-anak desa pegang HP Android, dan jalan utama desa sudah dibeton rapi. Tapi satu yang tak berubah,
Rumah besar milik keluarga Broto, kini rumah itu tampak sepi dan kusam. Cat temboknya mulai mengelupas. Kebun belakangnya dipenuhi semak liar, dan pohon randu di ujung halaman berdiri makin besar dan gelap. Sudah bertehantayan, rumah itu hanya dihuni satu orang. Rama, cucu Pak Broto. Rama pulang kampung karena pandemi. Kuliahnya di kota pindah jadi online. Ibunya, anak perempuan kedua Pak Broto, sudah lama meninggal karena sakit. Ayahnya bekerja di luar Jawa. Jadilah Rama tinggal sendiri di rumah tua itu sambil menyelesaikan skripsi dari jarak jauh. Malam itu, listrik padam sebentar saat hujan deras mengguyur desa. Rama menyalakan lilin dan berjalan ke gudang tua di belakang rumah, berniat mencari colokan cadangan. Tapi saat sedang menggadik-gadak tumpukan kardus, ia menemukan sesuatu yang aneh. Sebuah buku tua, dibungkus kain lusuh. Di bagian depannya tertulis dengan tulisan tangan yang sudah pudar. Catatan Wardi, jangan dibaca sembarangan. Rama penasaran. Ia bawa buku itu ke dalam kamar dan membacanya di bawah lampu senter. Awalnya isi buku hanya berupa catatan harian biasa tentang pekerjaan, belanja dapur, dan keluhan soal gaji. Tapi makin ke belakang, tulisan Wardi berubah jadi kacau. Beberapa halaman tampak seperti ditulis tergesa-gesa. Tulisan tangan jadi mairing-mairing dan tak rapi. Hari ketiga, sejak Surti dikurung di gudang, aku nggak tega. Tapi Bu Sulastri maksa semua diam. Hari ke-9, Surti dipaksa minum jamu pahit. Malamnya, aku ikut ngubur dia di bawah pohon randu. Ya Allah, aku takut. Malam tadi aku mimpi Surti bangkit. Dia bilang, kalian semua akan ngerasain napas terakhirku di dalam tanah. Rama membaca pelan-pelan. Semakin dibaca, dadanya makin sesak. Masa iya? Di rumah ini pernah ada yang dikubur hidup-hidup, pikirnya. Tapi ia tak langsung percaya. Bisa aja ini cuma tulisan ngaco orang stres. Tapi malam-malam berikutnya, gangguan mulai muncul. Malam pertama, Rama bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia berada di kebun belakang, berdiri sendirian di bawah pohon randu. Tiba-tiba, tanah di bawah kakinya retak. Dari dalam lubang itu mongkil tanggen, putih kotor yang mencengkram pergelangan kakinya. Tolong aku keluar, aku masih hidup waktu itu. Rama terbangun dengan napas memburu dan kaki basah seperti baru kena lumpur. Malam kedua, ia mendengar suara tangisan perempuan dari arah dapur. Ia sempat pikir itu suara dari Echpinia, tapi setelah diperiksa, semua aplikasi tertutup. Tangisan itu pelan, tapi menusuk, seperti seseorang yang menahan sakit dan dendam. Rama mulai mencari tahu lebih dalam. Ia menanyakan ke beberapa tetangga lama, termasuk Mbah Jumahyem, yang tinggal di ujung gang. Rumah itu memang angker, nak. Dulu, katanya, ada pembantu hilang. Tapi keluarganya nggak pernah nemu jenazahnya, ujar Mbah Jum. Namanya Surti? Tanya Rama pelan. Mbah Jum terdiam sebentar, lalu mengangguk. Kamu dengar dari mana? Dari buku catatan tua. Ya Allah. Mbah Jum menutup mulut. Kalau kamu nemu nama itu, lebih baik jangan dibuka-buka lagi, nak. Tapi Rama sudah kepalang penasaran. Malam ketiga, Rama membawa senter dan menggali bagian kebun belakang yang disebut di catatan Wardi. Ia mulai menggali perlahan di dekat akar pohon randu. Meski malam gelap dan angin menderu, tanahnya keras dan bau lumpurnya menusuk. Tapi setelah sekitar setengah meter, sekopnya membentur sesuatu. Duk, Rama berhenti. Ia membungkuk dan menyingkirkan tanah dengan tangan. Tampak potongan kain lusuh, mirip kain jarik. Lalu, segumpal rambut panjang muncul, terjebak di antara akar pohon. Rama langsung mundur. Wajahnya pucat, tapi ia tak bisa lari. Ada suara yang berbisik pelan dari dalam tanah. Kamu yang pertama baca catatan itu.
Kamu yang harus buka semua kebenaran." Tubuh Rama gemetar. Ia menatap gumpalan tanah di depannya, lalu menatap rumah yang kini terlihat seperti bayangan masa lalu. Rumah itu menyimpan rahasia besar yang hampir dikubur selamanya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Rama percaya sepenuhnya apa yang tertulis di buku itu bukan cerita karangan. Itu kenyataan. Dan arwah Surti belum benar-benar pergi. Siang itu, langit di atas desa Kedung Jati mendung berat, tapi tak kunjung hujan. Rama duduk sendirian di teras belakang, memandangi pohon randu yang berdiri membisu di ujung kebun. Sudah seminggu sejak ia membaca buku catatan Wardi, dan sejak itu pikirannya terus gelisah. Ia tahu ada sesuatu yang tertanam di situ, dan ia tahu tidak akan ada yang tenang sebelum semuanya terbongkar. Malam harinya, tepat pukul 1 dini hari, Rama turun ke kebun dengan senter dan sekop. Ia diam-diam menggali di titik yang sama, di bawah akar randu, tepat seperti yang tertulis di buku harian Wardi. Tanahnya basah dan lengket. Angin dingin berembus, membuat bulu kuduknya berdiri. Tapi Rama terus menggali. Meski jantungnya berdebar keras, setelah 1 jam menggali, sekopnya menyentuh sesuatu. Duk, Rama berhenti. Ia meraba perlahan dengan tangan, menyingkirkan gumpalan tanah. Dan di sanalah tampak potongan tulang kecil berwarna kecoklatan. Sebagian tertutup kain batik lusuh yang sudah lapuk. Rama memitung. Tangannya gemetar. Ia tahu, ini bukan tulang hewan. Dan kain batik itu motifnya masih tampak samar. Bunga-bunga kecil seperti yang biasa dipakai oleh pembantu-pembantu zaman dulu. "Ya Allah," bisik Rama. "Ini beneran." Ia menggali lebih pelan, menemukan tulang belikat, tulang kaki, dan serpihan tengkorak. Semuanya hancur sebagian. Tapi jelas ini tulang manusia. Rama tidak sanggup lanjut. Ia tutup lagi lubang itu, lalu membawa potongan kain yang tersisa ke kamarnya. Malam itu, Rama tidak bisa tidur. Ia hanya duduk di atas ranjang memondanji kain, batik di atas meja. Tiba-tiba, suhu kamar jadi dingin. Udara berubah lembab, dan jendela bergemertak padahal tidak ada angin. Lampu kamar meredup. Lalu, dari bayangan cermin, terlihat sosok perempuan berdiri membelakanginya. Rambutnya panjang, tubuhnya kotor berbalut tanah. Kain jariknya koyak, dan kakinya tak menyentuh lantai. "Rama," bisiknya pelan. "Aku tidak ingin dendam. Aku hanya ingin keadilan." Rama tidak bisa bergerak. Keringat dingin membasahi punggungnya. "Aku dikubur tanpa doa, tanpa maaf. Aku hanya ingin dikuburkan seperti manusia, bukan seperti sampah." Ucap suara itu lirih saat Rama menoleh. Cermin kembali kosong, tapi kain batik di atas meja basah, seolah baru saja dicuci dari dalam tanah. Besok paginya, kabar mulai menyebar. Semalam rumah Bu Tati juga digedor orang. Katanya bayangan perempuan lewat depan dapur. Cerita tetangga, di rumah Mas Karyo, lampu mati, pas azan maghrib, ada suara perempuan nyanyi lagu Jawa dari sumur belakang. Gangguan mulai merambat ke rame-rama tetangga. Warga mulai resah. Beberapa orang yang tahu Rama tinggal di rumah keluarga Broto langsung datang ke sana. "Mas, Rama, katanya kamu nemu sesuatu di kebun belakang ya?" tanya Pak RT langsung to the point. Rama terdiam. Ia tahu warga mulai curiga. "Ada yang lihat kamu malam-malam gali tanah." "Bener nggak, Mas?" Rama mengangguk pelan. "Iya, Pak. Saya nemu tulang dan kain tua. Kayaknya itu beneran jasad pembantu yang dulu hilang." Surti. Warga saling pandang. Suasana jadi tegang. Pak RT mendesah. "Masalahnya sekarang, gangguan itu udah mulai kemana-mana. Anak-anak kecil pada mimpi buruk. Air sumur keruh. Kambingnya Bu Parto mati mendadak. Warga minta itu tulang dibuang jauh-jauh, dilarung ke sungai sekalian." "Tapi Pak, itu just manusia. Dia dulu dikubur tanpa sepengetahuan siapapun. Harusnya dikubur secara layak, dengan doa, bukan dibuang ke sungai."
Jawab Rama tegas. Mas, jangan enggotot kalau nanti arwahnya makin marah gimana? Justru karena dibuang dan disembunyikan kayak sampah, makanya dia nggak tenang. Suara Rama meninggi. Pak RT terdiam. Bebert. Warga saling bisik-bisik. Ada yang setuju dengan Rama, ada juga yang takut, dan tetap ingin semuanya segera beres. Malamnya, Rama duduk sendirian di ruang tengah. Ia membaca surat Yasin pelan, sambil menatap potongan kain batik yang dibungkus. Plastik bening, pukul 2 dini hari, suara dari arah kebun kembali terdengar. Seperti langkah kaki, menyeret perlahan menuju pintu belakang. Rama berdiri. Ia membuka pintu, dan di bawah cahaya bulan, ia melihat siluet perempuan berdiri di bawah pohon randu. Rambutnya tergerai, dan wajahnya masih samar tapi malam. Itu Rama tidak lari. Ia melangkah pelan, mendekati sosok itu. Dan di detik terakhir, suara perempuan itu terdengar jelas. Besok, bawalah aku ke tempat yang layak. Jangan sembunyikan aku lagi. Lalu sosok itu menghilang perlahan. Rama berdiri diam, hatinya berat. Tapi ia tahu, besok pagi, ia akan melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan siapapun selama 30 tahun. Mengangkat kubur yang terlupakan dan memohon maaf atas dosa keluarganya. Pagi itu, langit desa Kedung Jati tampak cerah. Meski udaranya masih terasa dingin, Rama berdiri di depan musola kecil di samping rumah. Pak Broto, di tangannya ada tas plastik berisi potongan kain batik tua yang ia temukan di bawah pohon randu seminggu lalu. Di dalamnya ada tulang-tulang yang selama 30 tahun terkubur dalam diam. Warga mulai berdatangan. Pak RT, Bu Tati, dan beberapa pemuda masjid ikut membantu. Rama juga mengundang Ustadz Abdul Karim dari desa sebelah, yang dikenal lembut dan tidak suka mencampuri urusan gaib secara berlebihan. Saya nggak mau sembunyikan ini lagi. Pak Ustadz, kata Rama pelan, ini salah satu anggota keluarga kami. Walaupun cuma pembantu, tapi dia dikubur kayak binatang. Sekarang waktunya dia dikuburkan dengan layak. Ustadz Abdul Karim mengangguk. Mas Rama sudah ambil langkah yang benar. Insya Allah, ini bisa jadi penebus dosa bagi almarhumah dan keluarga yang dulu menyakitinya. Di dalam musola, Rama dan beberapa warga membantu memandikan tulang-tulang itu secara simbolis. Tak ada bau busuk, hanya aroma tanah dan sedikit wangi melati samar. Entah datang dari mana. Setelah itu, Rama menyerahkan kain batik yang sudah dibersihkan kepada Ustadz Karim. Kalau dulu, dia dikubur tanpa doa. Sekarang, kita tutup dengan doa yang semestinya, ucap Ustadz. Prosesi pemakaman dilakukan sederhana. Di lahan kecil dekat pekarangan musola, sebuah lubang baru digali. Ustadz Karim memimpin doa dan tahlil, dan semua warga ikut diam, khusyuk. Tak ada yang bicara sedikit pun. Sebelum jenazah dikuburkan ulang, Rama berdiri di depan semua yang hadir, membawa secarik kertas. Saya ingin bacakan sesuatu, katanya. Suaranya sedikit bergetar. Ia membuka kertas itu dan mulai membaca. Namaku Rama. Aku cucu dari Pak Broto, orang yang dulu punya rumah besar di desa ini. Lewat surat ini, aku mewakili keluargaku meminta maaf kepada almarhumah Surti yang pernah bekerja dengan setia, tapi justru diperlakukan tidak adil. Maaf atas tuduhan yang tidak benar. Maaf karena dibungkam dan dibuang seperti tak berharga. Maaf karena dikhianati oleh orang yang seharusnya melindungi. Hari ini, aku berdiri di sini bukan untuk mencuci dosa keluarga, tapi untuk menutup luka yang selama ini dibuka paksa setiap malam. Semoga Allah mengampuni mereka yang sudah tiada, dan semoga Surti bisa tenang. Rama menandok, matanya berkaca-kaca. Tak ada tepuk tangan, tak ada komentar, tapi suasana terasa ringan. Seperti beban yang sejak lama menempel di udara desa itu, akhirnya perlahan dilepaskan. Setelah pemakaman, warga ikut makan bersama di halaman musola. Beberapa dari mereka datang menghampiri Rama.
Mas Rama, ini pertama kalinya dalam 30 tahun aku ngerasa adem waktu lewat rumah itu, kata Pak RT sambil menepuk pundaknya. Dulu tiap malam Jumat Kliwon, rumah itu kayak rumah orang mati tambah Bu Toti. Sekarang entah kenapa, rasanya beda. Rama hanya tersenyum. Ia tidak ingin banyak bicara. Yang penting sekarang, Surti sudah dipulangkan dengan layak. Malam harinya, Rama kembali ke rumah. Ia menyapu teras, menutup jendela, lalu duduk di kursi panjang sambil meminum teh hangat. Untuk pertama kalinya sejak ia tinggal di rumah itu, tidak ada suara tangisan, tidak ada bayangan di cermin, dan tidak ada langkah kaki dari arah dapur. Tapi saat jam menunjuk pukul 12 malam, angin malam bertiup pelan dari arah kebun. Dari dalam rumah, Rama mencium samar-samar aroma bunga melati, wangi tapi menenangkan. Lalu, dari lantai atas, terdengar suara langkah kaki pelan. Tap, tap. Rama tidak ketakutan. Ia hanya memejamkan mata dan berkata pelan, "Kalau itu kamu, Mbak Surti, aku harap kamu sudah tenang sekarang." Langkah kaki itu berhenti, dan udara malam kembali sunyi. Sejak malam itu, rumah peninggalan Pak Broto kembali tenang. Rama tetap tinggal di sana, dan sesekali warga datang menumpang sholat atau minta tolong. Tak ada lagi gangguan, tak ada suara aneh, tak ada mimpi buruk. Tapi setiap malam Jumat Kliwon, masih ada satu hal yang tidak berubah. Selalu ada bau melati yang menyelinap masuk lewat jendela. Lambert tidak menyengat, dan kadang Rama masih mendengar suara langkah kaki halus melewati lorong rumah. Tapi tidak seperti dulu. Suara itu tidak membawa ketakutan, tidak lagi menyimpan amarah. Hanya tanda bahwa seseorang masih menjaga, bukan untuk balas dendam, tapi memastikan bahwa ia tidak lagi dilupakan.